Oke, teman-teman. Berhubung banyaknya pertanyaan mengenai AC mana yang bagus, di komentar itu banyak pertanyaan, Bang, AC ini tipe ini sama ini bagus mana gitu ya. Terus Om, AC merek ini sama merek ini bagus mana gitu ya. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Eh, Wajar bagi pembeli ya, bagi pelanggan yang ingin mendapatkan produk yang bagus untuk dibeli ya, untuk beli sebagai bahan pertimbangan ya. Tapi gini teman-teman, aku mau cerita ya, mau cerita sedikit. eh AC zaman sekarang dan AC zaman dulu itu jauh sekali berbeda ya, udah jauh berbeda ya teman-teman. Kalau AC zaman dulu itu ya sekitar ya 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, AC itu eh, benar-benar awet ya. Misalkan Daikin Japan ya, Daikin Jepang. Nah, itu asli, build up benar-benar asli Jepang ya. Panasonic Jepang, terus Sharp Jepang gitu kan. Karena kan Daikin, Panasonic, Sharp, Mitsubishi itu kan brand-brand asal Jepang ya. Nah, kalau sekarang udah nggak ada teman-teman. Jadi kayak kita nih di Indonesia ya, kita untuk cari Daikin Jepang itu, gue mau beli dong AC Daikin Jepang, itu udah nggak ada ya, udah nggak ada. Paling adanya Daikin Thailand, Malaysia, Cina ya. Eh, Kalau AC sekarang, nah itu perbedaannya teman-teman. AC zaman sekarang itu brand Jepang sama brand-brand Jepang itu kebanyakan dibuatnya itu di negara-negara Asia Tenggara ya, kayak ya Thailand, Malaysia, Indonesia, terus Cina ya. Jadi tapi sekarang itu banyakan ya, semua itu mau brand merek apapun itu isinya jeroannya itu Cina semua ya teman-teman, Cina, buatan Cina semua. Kayak kapasitornya itu walaupun misalkan brandnya itu brand Panasonic misalkan ya, Panasonic atau Mitsubishi atau Daikin ya, kita semua kan udah tahu bahwa merek itu merek Jepang ya, tapi kalau dilihat dalamnya itu udah Cina semua teman-teman, Cina semua. Jadi di era sekarang itu kita mau nggak mau emang, mau gimana ya, Cina itu udah ekonomi nomor satu di dunia ya. Kalau menurut gue sih Amerika itu udah nggak ada apa-apanya ya dibanding Cina. Bukan berarti gue ya bela Cina, enggak, tapi emang faktanya kekuatan Cina itu ya dari segi apapun, mau dari segi militer, ekonomi, mereka saat ini paling kuat ya teman-teman. Cina itu paling kuat. Gimana eh, pasar Asia aja mereka menguasai ya. Mau AC merek apapun sekarang itu banyak kan buatan Cina ya. Jadi apalagi sekarang itu di Indonesia itu banyak AC-AC yang merek-merek yang nggak familiar di telinga kita ya, kayak eh, Cawang, Hisense, terus ada lagi TCL, ada Sansui, ada Teko, ada Beko, ada ya macam-macam ya. Kalau misalkan Changhong Media itu kan udah sering kita dengar ya. Pokoknya masih ada merek-merek lain lagi ya. Banyak banget merek-merek lain lagi di Indonesia ini dikuasain oleh merek-merek Cina. Tapi semuanya dalamannya itu sama, semua rata-rata sama, teman-teman. Jadi Daikin aja udah ada di Cina ya, di buatan Cina. Daikin, Panasonic, Sharp, Mitsubishi itu semua ada buatan Cinanya. Nah, bedanya AC zaman dulu itu kualitas itu benar-benar awet ya. 15 sampai 20 tahun yang lalu kualitas AC itu benar-benar awet, benar-benar bagus ya.
Tapi sekitar 20 tahun yang lalu AC, namanya AC itu barang premium ya, barang mahal ya, barang mewah. Jadi nggak semua kalangan itu bisa pakai AC ya. Apalagi 30 baru-barunya ditemukan AC ya. Itu hanya tempat-tempat tertentu yang bisa pakai AC, kayak misalkan gedung-gedung kantor yang kantor pemerintahan, atau kayak bioskop. Jadi kalau dulu kita mau pakai AC itu mesti nonton bioskop gitu. Tapi sekarang itu AC itu udah bukan bukan barang mewah ya, bukan barang premium. Karena emang udah kebutuhan, termasuk barang kebutuhan, sama kayak halnya kayak kulkas, kulkas kayak gitu-gitu ya, mesin cuci kayak gitu. Nah, kalau dulu dulu itu harga AC itu udah jutaan, harusnya di zaman sekarang itu dulu aja udah 3 juta 4 juta, harusnya di zaman sekarang itu AC itu 10-an juta ya, bisa 5 juta ke atas ya. Tapi kenapa masih bisa dijual dengan harga 2 juta 3 juta? Nah, itu caranya yaitu teman-teman, kualitasnya dikurangin. Makanya AC zaman dulu sama sekarang itu jauh banget beda kualitasnya teman-teman. Kalau zaman dulu itu AC itu, yang namanya AC itu ya, itu bisa dipakai hingga 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya, kuat ya. Nah, kalau AC zaman sekarang itu 3 tahun, 5 tahun itu udah mulai loyo teman-teman, udah mulai cengeng. Jadi AC sekarang itu cengeng sekali. Jadi kualitas itu diturunkan karena faktor tadi, harga tadi ya, karena harga itu kan nggak mungkin ngikutin dia. Kalau harga udah dinaiki 10 tahun 10 juta, harga sekian gitu tinggi, karena faktor inflasi dan segala macam, nggak mungkin harga bisa setinggi itu ya. Makanya harga tetap di 2 juta 3 juta. Caranya ya kualitasnya dikurangin teman-teman. Nah, kualitas dikurangin ini ya agar, karena sama aja nanti perputaran uang di AC itu kan cepet, karena cepet ganti ya. Jadi rusak ganti beli lagi, cepet rusak ganti beli lagi. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, AC percuma teman-teman mau nanya tipe ini, merek ini, yang mana yang bagus, itu nggak bisa dibedain ya teman-teman, semua sama. Kecuali zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau zaman dulu 15 tahun 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, teman-teman bisa berpatokan dengan merek ya, merek misalkan Daikin, Panasonic ya. Emang gue pernah bikin itu urutan video, urutan AC-AC yang bagus ya, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Sharp gitu. Tapi itu dulu ya teman-teman. Kalau sekarang udah nggak bisa teman-teman, nggak bisa ngandelin merek, nggak bisa ngandelin merek, misalnya Daikin, Panasonic, ini yang paling bagus ya. Nah, karena apa? Karena sekarang itu sama, teman-teman mau pakai merek apapun, isi jeroannya itu ya buatan Cina teman-teman, buatan Cina ya. Kompresor, mau kipas ini, mau pen mau dinamo. Walaupun misalkan ini mereknya merek Jepang ya, misalkan AC ini merek Jepang, Mitsubishi ya, Mitsubishi, tapi jeroannya ini kebanyakan buatan Cina teman-teman. Coba aja teman-teman cari di situnya, made in China, nah kayak gini nih. Mana ya? Nah ini kayak gini-gini ya. Ini, kapasitor gini-gini. Anhui Tongfeng Electronic ya. Apalagi kalau bukan Cina ya, Tongfeng, Anhui Tongfeng Electronic, co.l LTD ya, kayak gitu-gitu. Itu pasti Cina ya, kalau udah pangpeng itu Cina pasti ya. Mana? Jadi sekarang kalau teman-teman nanya
AC merek apa percuma ya teman-teman. Jadi serah teman-teman, karena rata-rata sama ya. Teman-teman mau pakai merek-merek yang kayak tadi tuh apa tadi, Beko, Teko, Panci, Cawang, mau Tebet, mau Sleepy, ya nggak apa-apa, silakan ya, sama aja karena daleman jeroannya itu sama, buatan Cina semua, rata-rata Cina ya. Kehidupan kita sehari-hari, rumah tangga kita juga kebanyakan buatan Cina. Ya mau gimana, Cina itu emang udah menguasai ekonominya ya, kualitas mereka bisa sama. Kualitas itu hebatnya Cina itu ya, kualitas nggak jauh beda. Dia buat AC nih sama kayak kualitas Jepang ya, misalkan Daikin, dia buat AC kualitasnya hampir sama dengan Daikin, tapi harganya juga mereka nggak terpaut jauh, mereka harganya juga bahkan di bawah Daikin ya. Orang kebanyakan ya pasti pilih Cina ya, buatan Cina ya, lebih murah, kualitas sama. Nah itulah mereka bisa menguasai, terutama di AC ini ya. AC ini kebanyakan di brand-brand Jepang itu udah dibuat di Cina. Daikin ada yang Cinanya, Panasonic ada yang Cinanya, Sharp ada yang Cinanya ya. Mereka semua ada di Cina ya, dalemannya udah pasti Cina ya. Jadi sekarang kita kalau AC itu nggak bisa berpegangan pada merek. Lalu gimana teman-teman kalau misalkan kita udah nggak bisa patokan di merek lagi? Nah kuncinya ini teman-teman, kuncinya satu yaitu teknisinya teman-teman, teknisi dan material pendukungnya. Karena AC sekarang kualitasnya juga sudah sama semuanya, lalu yang bikin awet apa enggaknya AC itu siapa? Teknisinya teman-teman. Jadi teman-teman harus cari, pintar-pintar lah cari teknisi yang benar-benar paham cara pasang, prosedur cara pasang yang benar. Lalu teman-teman juga harus pakai material pendukung yang bagus ya, kayak pipa yang tebal, kabel asli aluminium yang gede, eh, bracket yang tebal kayak gitu-gitu ya. Pipa minimal 3 meter kayak gitu. Jangan terlalu pendek. Lalu jangan lupa dipakum ya. Pakum pakai alat khusus, pakum AC ya. Pakum benar-benar dipakum, bukan sekedar di air purging atau vakum body. Eh, Pokoknya vakum benar-benar pakai alat vakum khusus AC ya. Pakai alat khusus gini ya, gitu ya. Vakum. Jadi sekarang eh, teman-teman silakan, mau merek apapun silakan, mau Beko, mau Teko, mau Panci, mau Bulldozer, mau merek apa, Sansui, Cawang, Tebet, Sleepy, merek-merek Sansui, TCL, Media, Changhong, silakan ya, silakan aja, percuma teman-teman juga misalkan mau beli, oh Daikin itu asli Jepang, nanti ada Cinanya, dikasih Cinanya. Pelanggan juga kadang-kadang nggak ngerti ya, karena Daikin itu ada tiga, Daikin Thailand, Malaysia, Cina. Lalu Panasonic juga ada tiga, Panasonic Malaysia, Indonesia, Cina ya. Jadi udahlah, itu mau buatan Indonesia mau buatan Malaysia juga dalamnya tetap aja sama ya, jeroannya itu isinya Cina-Cina juga ya, buatan Cina juga ya. Kita mau gimana, mau nggak mau harus terima. Emang faktanya Cina itu udah menguasain ya, udah menguasain semuanya, Mau dari segi militer, mau segi ekonomi, mereka udah kuat ya. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman mencari dan mendapatkan teknisi yang benar-benar paham betul cara pasang dingin lalu awet, bukan teknisi yang sekedar cara pasang dingin tapi nggak bisa memikirkan keberlangsungan awet enggaknya AC itu ya. Kalau cuman pasang dingin doang nggak bisa ya, tapi 2 bulan 3 bulan berikutnya rusak. Jadi carilah teknisi yang bisa pasang dingin lalu bisa awet, paling enggak ya 7 tahun 8 tahun kan lumayan ya. AC zaman sekarang lumayan lah udah umur segitu ya, karena beda dengan AC zaman dulu. Kalau AC zaman dulu itu kalau misalkan 5 tahun rusak itu aneh ya, aneh karena emang kualitasnya zaman dulu itu bagus ya, bagus. Kalau AC zaman sekarang itu eh, justru kalau misalkan dia bisa bertahan sampai 10 tahun itu aneh. Biasanya itu udah 3 tahun 5 tahun itu pemakaian udah mulai loyo, karena AC sekarang emang sengaja dibikin seperti itu ya. Tapi AC sekarang
banyak yang berlomba-lomba kasih garansi panjang ya, ada yang 5 tahun 10 tahun kayak GRI itu 10 tahun ya. GRI itu rekor dengan garansi terpanjang terlama ya. Tapi menurut gua garansi itu jangan terlena ya, jadi kita jangan terlena, pelanggan juga jangan terlena dengan garansi, karena orang biasanya ya, garansi itu kalau misalkan udah 2 tahun 3 tahun itu kita udah lupa di mana kartu garansinya, kadang-kadang gitu, jarang sekali ya. Nah gua aja pasang AC itu hampir 100% pelanggan gua itu kalau udah 2 tahun 3 tahun mereka akan lupa kartu garansinya itu ada di mana ya, apalagi udah 5 tahun 7 tahun 10 tahun ya, kartu garansi itu udah nggak karuan udah di mana ya. Makanya jadi jangan terlena dengan garansi. Garansi itu cuman strategi menurut gua ya. Menurut gua cuma strategi dalam pemasaran, dalam penjualan ya. Kalaupun kita klaim garansi itu nanti ada banyak alasan. Jadi ada banyak aturan dalam garansi itu. Jangan jangan kita mentang-mentang tenang aja garansi ini 10 tahun ya. Tapi garansi itu banyak alasan, nanti ada misalkan dipasang oleh siapa, apakah benar dari teknisi mereka, lalu dilihat dari material pendukungnya apakah benar standar, kabel standar, dipakum apa enggak, itu bisa menggugurkan garansi ya teman-teman. Jadi menurut gua ya nggak usah lah mikirin terlalu mementingkan garansi, walaupun itu salah satu pertimbangan dalam membeli AC ya. Tapi sekali lagi yang perlu teman-teman perhatikan itu bagaimana cara mendapatkan teknisi yang benar-benar paham cara pasang SOP yang benar ya, cara pasang yang benar, yang bekerja dengan hati agar AC ini awet ya. Kal Seperti di vakum ya, vakum itu penting ya teman-teman. Kadang-kadang toko juga nggak jarang sekali ya mau cerita nanti dipasang di vakum ya kayak gitu, jarang sekali, karena toko juga tahu bahwa kalau di vakum itu AC akan awet ya. eh, Teknisi juga harus paham ya cara pasang AC zaman sekarang. Beda kalau kayak kayak jam dulu, misalkan motor itu karburator ya, teknisi mekanik karburator, motor karburator, lalu berkembanglah motor injeksi ya. Nah teknisi mekanik motor itu belum tentu mereka paham cara kerja apa injeksi. Misalkan mekanik mobil montir mobil ya, dulu mobil manual, lalu sekarang ada mobil matic. Nah teknisi juga harus ikutin perkembangan mesin itu ya, mesin mesin itu dia nggak hanya menguasai mesin manual, tapi harus menguasai mesin matic. Nah sama kayak teknisi zaman sekarang, apakah teknisinya betul-betul, misalkan AC zaman dulu kan standar low watt lalu ada inverter, apakah teknisinya bisa menguasai juga ilmu inverter? Belum tentu ya, belum tentu. Makanya pintar-pintarlah mencari teknisi yang bisa mengikuti perkembangan zaman, yang bisa benar-benar paham prosedur cara kerja AC, agar dia juga tahu biar AC ini awet gimana ya, AC ini awet gimana caranya gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, rahasia AC awet itu sekarang di zaman sekarang itu ada di teknisinya, bukan di mereknya ya, bukan di merek misalkan merek ini merek itu, bukan. Jadi era itu udah bergeser ya. Zaman kita udah bergeser. Dulu zaman dulu itu AC itu emang iya bergantung pada merek ya, merek merek ini bagus, merek ini nggak bagus, merek ini bagus. Nah sekarang udah nggak bisa ya, semua rata sama ya, sama rata semua, karena ya sejak dihantam oleh Cina, produk Cina, hampir semua brand itu sama ya, hampir semua brand itu rata-rata sama, rata-rata ya, karena ya produk isi jeroannya ya produk mereka semua ya, alat-alat spare part semua itu buatan mereka semua, gimana nggak sama. Jadi sekarang kunci sukses awet nggak awetnya AC itu ada di teknisi yang pasangnya ya, teknisi yang pasang dan material pendukungnya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi eh, ada banyak macam AC sekarang, merek-merek AC itu. Kalau kan banyak teman-teman tanya, Pak ini AC ini kok jarang sekali didengar ya, nggak familiar, misalkan Hisense, Sansui, TCL, ada lagi Cawang gitu ya gitu.
itu nggak apa-apa, beli aja. Tapi spare part gimana? Nggak masalah. AC Cina itu rata-rata bisa dikanibal ya antar mereka, walaupun merek mereka nggak jelas, tapi mereka biasanya merek-merek AC Cina itu bisa dikanibal, itu hebatnya. Lalu biasanya Cina ini akan menyediakan spare part multi ya, multi universal, misalkan modul nih, modul. Walaupun beda-beda merek, dia akan ciptakan modul multi, jadi bisa dipakai untuk semua. Lalu remote, misalkan remote multi, remote ini bisa dipakai untuk semua merek AC. Nah itu hebatnya Cina itu ya teman-teman. Oke gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Jadi kunci sukses AC zaman sekarang itu ada di teknisinya. Terima kasih.